Tema kita ini mencegah dan mengatasi penyakit jantung koroner dan stroke. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Yaman. Saya dari Taranatur dari Bandung. Bapak-Ibu sekalian, penyakit jantung koroner masih pembunuh nomor 1 di dunia dan Indonesia, tapi saat ini mungkin tergeser dengan adanya COVID. Ya, tetapi dengan adanya COVID ini, orang yang sakit jantung kemudian kena COVID, itu akan jauh lebih mempercepat risiko kematian. Nah, Ibu sekalian, kalau kita melihat gambar ini, mungkin Bapak Ibu kenal, namanya Basuki. Ya. Beliau dulu habis main bola, ya, main futsal, terus pulang ke rumah, tiba-tiba kena serangan jantung, meninggal dunia. Berikutnya, ini adalah Haji Mas Said. Ya, Haji Mas Said juga sama. Habis main bola, pulang ke rumah, kena serangan jantung. Bayangkan kalau ini terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Masih muda, masih punya anak yang masih kecil-kecil, seorang tulang punggung keluarga, tiba-tiba kena serangan jantung meninggal. Bagaimana nasib anak-anaknya? Ya. Dan tentu ini kita tidak mengharapkan ini terjadi pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini yang masih sangat muda, Mike Mohede. Ya, masih sangat muda. Habis main game, tidur, tiba-tiba kena serangan jantung. Kenapa? Kurang istirahat juga. Ya. Ini yang terbaru. Ya, Ashraf Sinclair. Overtraining, ya, olahraga yang berlebihan, akhirnya kena serangan jantung, meninggal dunia. Nah, tentu Ibu sekalian, kita tidak mengharapkan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi, mengalami serangan penyakit jantung koroner. Untuk itu, Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan mengupas bagaimana caranya supaya orang-orang yang kita sayangi ini bisa terhindar dari penyakit jantung koroner dan stroke. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat problem kesehatan masa kini, kematian akibat penyakit degeneratif itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ya, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Apa itu penyakit degeneratif? Penyakit yang diakibatkan oleh proses penuaan, seperti penyakit jantung, stroke, kencing manis, darah tinggi, dan sebagainya. Nah, faktor yang menyebabkan meningkatnya penyakit jantung dan stroke ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor yang tidak bisa diubah. Dan yang kedua adalah faktor yang bisa diubah. Nah, faktor yang tidak bisa diubah, yaitu yang pertama genetik. Sejak ditemukan genetik, Bapak Ibu sekalian, hampir semua penyakit diturunkan. Dan gampang kalau kita lihat, itu penyakit itu keturunan. Misalnya bersaudara penyakit kencing manis, berarti mereka punya genetik kencing manis. Atau bersaudara darah tinggi, berarti mereka punya genetik darah tinggi. Bersaudara, banyak yang stroke. Berarti ada genetik stroke. Ada genetik penyakit jantung dan sebagainya. Tapi kalau dari beberapa orang bersaudara hanya satu orang, itu mungkin bukan genetik. Ya. Yang kedua, usia. Dengan bertambah usia, risiko penyakit ini akan semakin tinggi. Tetapi untuk saat ini, yang masih muda pun sudah banyak yang kena. Kenapa? Pola hidup. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jenis kelamin. Wanita terhadap penyakit jantung ini jauh lebih kuat dibanding pria. Kenapa? Wanita memiliki hormon progesteron dan estrogen yang membuat wanita jauh lebih, daya tahan tubuhnya lebih kuat dibanding laki-laki terhadap penyakit degeneratif ini. Ya. Tetapi setelah wanita menopause, risikonya sama. Ya, risikonya sama. Apa yang bisa kita ubah? Yang bisa kita ubah adalah pola hidup kita yang tidak sehat dan juga radikal bebas atau oksidan. Nah, Ibu sekalian, penyakit jantung sampai saat ini seperti saya katakan tadi merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Nah, yang faktor yang bisa diubah yaitu pola hidup yang tidak sehat. Apa itu?
Pola hidup yang tidak sehat yang pertama adalah pola makan. Yang kedua, kebiasaan minum minuman keras dan merokok. Kurang tidur, kurang gerak dan olahraga, tingginya tingkat stres yang berkepanjangan. Nah, ini adalah pola hidup yang tidak sehat. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pola makan. Pola makan itu sebaiknya menggunakan prinsip 3J, yaitu tepat jadwal, tepat jenis, dan tepat jumlah. Ya, tepat jadwal, tepat jenis, dan tepat jumlah. Jadi untuk jadwal, kalau ibu sekalian biasa sarapan pagi jam 7 pagi, biasakanlah sarapan pagi jam 7. Kalau biasa makan siang jam 1, biasakanlah makan siang setiap jam 1. Jangan hari ini makan siang jam 12, besok jam 1, besok jam 2, besoknya jam 12, besoknya jam 11. Tubuh kita bingung, ya. Ritme tubuh kita ini jadi nggak teratur. Ya. Usahakan tepat jadwal. Yang kedua, tepat jenis. Ya, tepat jenis. Nah, kalau yang kita ketahui, kolesterol itu umumnya didapatkan dari makanan. Ya, sebenarnya kolesterol itu di dalam tubuh didapatkan dari mana? Dari lemak. Jadi lemak dalam tubuh diubah menjadi kolesterol. Nah, lemak ini sumbernya apa? Dari makanan kita. Nah, umumnya yang kita kenal sumber lemak, yang umumnya kita kenal yang pertama yaitu daging-daging, ya, jeroan. Kalau ayamnya, kulitnya. Ya, seafood, cumi, udang, kerang, dan kawan-kawan. Tetapi di Bandung ada suatu hal yang sangat menarik. Masyarakat di Bandung yang vegetarian, tetapi kolesterolnya juga tinggi-tinggi. Akhirnya, dari Kedokteran Unpad, ya, salah satu mahasiswa Profesor Purba melakukan penelitian makanan apa yang dikonsumsi oleh vegetarian ini yang membuat mereka kolesterolnya juga tinggi. Dan ternyata setelah diteliti sampai tingkat molekuler ditemukan. Yang pertama, pisang. Ternyata pisang selain sumber gula yang luar biasa, juga cepat membentuk lemak di dalam tubuh yang nanti diubah menjadi kolesterol. Yang kedua, mie instan. Semua jenis mie. Coklat, es krim, roti-roti. Kenapa roti-roti? Dibuat dari mentega, kuning telur ada di sana, dan sebagainya yang merupakan sumber lemak. Ya. Dan makanan-makanan atau minuman yang manis. Ternyata juga makanan-makanan inilah yang dikonsumsi oleh yang vegetarian, yang bisa menjadi sumber lemak, yang akhirnya menghasilkan kolesterol di dalam tubuh. Ya. Dan apa yang disarankan? Di penelitian di sana juga ternyata ditemukan buah-buah antioksidan. Ya, buah antioksidan. Yang pertama apa? Apel. Dan ditemukan apel yang paling lengkap nutrisinya sebagai antioksidan untuk menjaga kita terhindar dari penyakit jantung adalah apel Malang. Ya, kita bersyukur dari Indonesia. Jadi diteliti di sana, semua apel yang dipasarkan di Indonesia, termasuk dari luar negeri, diteliti kandungannya. Yang paling lengkap nutrisinya adalah apel Malang. Kemudian buah yang lain adalah anggur, jeruk. Nah, ibu sekalian kalau makan jeruk, jangan dibuang serat yang putihnya. Karena di serat yang putih inilah justru di situ ada nutrisi yang sangat bagus untuk antioksidan. Kemudian semangka, melon, tomat. Nah, cuma yang anehnya dari penelitian di sana, tomat ini barulah likopen yang ada di tomat ini bisa diserap oleh tubuh kalau tomat ini dimasukkan dulu di air panas, ya, sudah agak lembut, barulah dimakan. Dan semua buah ini tidak boleh di blender. Kalau di blender, zat gizinya sudah hancur. Jadi bagaimana caranya mendapatkan gizi dari sini? Ya, buah ini dikunyah, dan maksimal dari penelitian di sana, maksimal 9 kali kunyahan. Ya. Dan selain itu, ada lagi penelitian. Diteliti masyarakat keturunan Arab di Indramayu, Jawa Barat. Mereka sehari-hari makan kambing.
sayurnya makan kambing. Kayaknya kalau nggak makan kambing sehari itu kayak nggak afdol. Tetapi anehnya, walaupun mereka makan kambing, kolesterolnya tidak tinggi. Kenapa? Ditemukan juga di sana bahwa karbon lemak di kambing ini pendek-pendek. Oleh enzim tubuh kita bisa olah, sehingga tidak menjadi kolesterol. Dibanding dengan sapi dan sebagainya, karbon lemaknya, atom karbon namanya panjang-panjang. Enzim tubuh kita susah olah. Nah, kalau kambing jadi lebih aman untuk lemak atau kolesterol. Jadi, sangat sedikit. Kemudian juga masyarakat di Ciamis, Jawa Barat juga. Di sana mereka sehari-harinya ya minyak dari kelapa, santan dari kelapa, tapi tidak kolesterol tinggi juga. Kenapa? Ditemukan juga karbon lemak di minyak goreng dari kelapa itu pendek-pendek. Karbon lemaknya. Sehingga bisa diolah juga oleh enzim tubuh kita. Tetapi justru minyak goreng dari kelapa sawit, karbon lemaknya panjang-panjang. Tubuh kita susah olah, jadi lemak. Dan tidak lemak, diubah menjadi kolesterol. Jadi, sekarang, dari penelitian di kedokteran 4 di sana, mana yang lebih menguntungkan? Lebih aman? Ternyata lebih aman menggunakan minyak goreng dari kelapa. Dan juga, minyak goreng dari kelapa ini lebih gurih. Bahkan kalau diolah lagi, minyak goreng dari kelapa ini didapatkanlah VCO, omega 9. Ya. Berikutnya adalah kebiasaan minum minuman keras dan merokok. Nah, ini sudah jelas. Saya pernah jelaskan pada saat kita menjelaskan tentang oksidan. Minuman keras dan rokok ini bisa merusak dinding pembuluh darah kita. Dan bisa membentuk LDL yang teroksidasi. Sehingga LDL teroksidasi membuat kita lebih mudah mengalami penyempitan dan penyumbatan di dalam pembuluh darah kita. Ya, jadi rokok hindarilah. Untuk bapak-bapak yang merokok, tolong kalau di rumah, kalau ada anak kecil, tolong jangan merokok di dalam. Kalau perlu, merokok di luar rumah, jangan di dalam rumah. Kasihan anak-anaknya, kasihan yang tidak merokok. Ya. Kemudian kurang tidur. Ditemukan para ahli dari penelitian kurang tidur, banyak orang akhirnya menderita sakit jantung. Kemudian risiko kanker. Ini penelitian dari kebiasaan orang yang kurang tidur. Kemudian otak jadi lemot. Ya, tell me. Ya. Berat badan naik tiba-tiba, berisiko kencing manis, dan menua lebih cepat. Jadi, Bapak Ibu kalau ingin awet muda, tidurlah yang cukup. Ya. Kemudian kurang gerak dan olahraga. Nah, olahraga ini membuat aliran darah meningkat ke seluruh tubuh kita dan membuat jaringan dan sel kulit kita menjadi lebih sehat. Wajah pun menjadi lebih segar. Nah, olahraga apa yang bisa membakar lemak? Ditemukan dari penelitian juga mahasiswa Profesor Purba di kedokteran 4, olahraga yang bisa membakar lemak adalah olahraga yang ringan, santai, sesantai mungkin, serileks mungkin, yang dilakukan minimal 1 jam. Ya, jadi mesti 1 jam. Jadi kalau tidak sampai 1 jam, tidak ada manfaatnya untuk membakar lemak. Tapi kalau kita melakukan secara rutin, ya sampai 1 jam, ibu sekalian akan membakar lemak. Ya, kenapa? Karena adrenalin dalam tubuh kita ketika kita mulai olahraga secara pelan-pelan, adrenalin itu dalam tubuh kita mulai naik secara pelan-pelan dan mencapai puncaknya di 1 jam. Ketika dia mencapai puncaknya, bakar lemak luar biasa. Ya. Jadi, ibu sekalian, olahraganya apa? Jalan santai, renang, sepeda santai, jalan-jalan di mall dengan catatan non-stop tanpa berhenti selama 1 jam. Dan kalau ibu sekalian melakukan olahraga ini, tolong ibu sekalian, kalau belum pernah olahraga, mau melakukan olahraga, kalau misalnya pada saat kita melakukan olahraga, kita mulai ngos-ngosan, tolong jangan diteruskan. Kenapa? Itulah kemampuan tubuh kita, hanya sampai di sana. Kalau baru 15 menit, ya sudah berhenti. Jangan dilanjutkan. Ya. Dan minimal 3 kali, maksimal 5 kali dalam 1 minggu kita melakukannya. Jadi nggak boleh juga setiap hari. Tidak boleh terlalu berat. Olahraga yang terlalu berat juga justru bisa menyebabkan kita bermasalah
penyakit jantung seperti Ashraf tadi. Ya. Kemudian stres. Tingginya tingkat stres ditemukan. Stres luar biasa mengundang penyakit dalam tubuh kita. Untuk itu, kalau kita ada masalah, nggak usah stres, obatnya gampang, curhat. Tapi curhatlah pada orang yang mudah dipercaya. Ya, yang bisa dipercaya. Jangan ember bocor, Bapak Ibu sekalian. Nanti stres lagi. Karena, kenapa? Rahasianya terbongkar kemana-mana. Jangan kasih tahu ya, ibu itu rahasianya begini loh. Wah, bahaya. Ya, bahaya. Dan curhatlah kepada orang yang sesama jenis, ya, sesama jenis. Jangan berlawanan jenis, nanti bahaya juga, ya. Baik. Ibu sekalian, pada awalnya pembuluh darah kita itu bersih, dapat diibaratkan seperti sungai yang jernih airnya seperti di desa-desa, ya. Airnya jernih, ikan-ikan dapat berenang dengan bebas di dalamnya. Tetapi karena polusi dan sampah, lihatlah sungai di kota. Banyak sampah polusi di sana sehingga ikan-ikan pun mati. Sama juga dengan pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita yang awalnya bersih, tetapi karena kita menjalankan pola hidup yang tidak sehat, maka aliran darah di dalam tubuh kita menjadi menyempit. Karena ada sumbatan di sana, ada penyempitan di sana, ada timbunan kolesterol di sana. Lama-kelamaan, penyempitan ini bisa menyebabkan penyumbatan, clot atau penyumbatan. Nah, kalau clot terjadi di pembuluh darah menuju ke jantung, serangan jantung. Kalau clot terjadi pembuluh darah menuju ke otak, stroke. Dan selama ini tidak diatasi, maka tetap itu serangan, itu penyakit terjadi dan bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi dapat kita simpulkan, Bapak Ibu sekalian, baik penyakit jantung maupun stroke, penyempitan, penyumbatan penyebabnya dan juga diakibatkan pada umumnya adalah kolesterol. Nah, kolesterol itu ada dua tipe. Ada LDL, ada HDL. Nah, LDL ini disebut sebagai kolesterol jahat karena dia mengangkut makanan, nutrisi-nutrisi dari hati, kemudian dibawa ke seluruh tubuh kita untuk dipakai oleh tubuh, tapi yang berlebih ditinggalkan di pembuluh darah. Kalau lama-lamanya banyak ditinggalkan di pembuluh darah kita menyempit, maka kita berisiko terhadap penyakit jantung koroner. Tetapi HDL sering disebut sebagai kolesterol baik, fungsinya sebaliknya. Dia mengangkut timbunan kolesterol tadi, timbunan-timbunan sisa makanan tadi yang ditinggalkan oleh LDL, dibawa ke hati kita, dibuang melalui pembuangan kita. Makanya disebut sebagai kolesterol baik. Nah, semakin tinggi perbandingan HDL dibanding LDL, maka kita semakin terhindar dari penyakit jantung koroner dan stroke. Gejala-gejala kalau kolesterol meningkat dalam tubuh kita. Pundak dan leher sering terasa pegal dan kaku. Kaki dan tangan sering terasa dingin dan kesemutan. Muka terasa kaku dan agak tebal. Suka pusing hilang. Atau telinga berdengung. Kalau berdengung yang sebelah kanan, wah, saya masih tenang. Saya diomongin yang baik-baik. Kalau berdengung sebelah kiri, kurang ajar. Ini siapa ini yang ngomongin saya yang jelek-jelek? Ya, padahal itu adalah ciri-ciri kalau kolesterol naik. Rasa sakit pada dada di sebelah kiri. Nah, rasa sakit pada dada sebelah kiri itu biasanya terjadi kalau ini jantung kita. Ya, kalau penyempitan penyumbatan itu adalah di pembuluh darah di bagian depan jantung ini. Kalau itu yang terjadi, maka rasa sakit dada sebelah kiri kayak ditusuk-tusuk, ya. Dan ibu sekalian, rasa sakit ini kalau kita tunjuk nggak bisa kita tunjuk lokasinya, berarti itu bisa serangan jantung. Kemudian menjalar ke lengan, ke leher kita. Ya. Kalau itu terjadi, jangan dibiarkan, langsung bawa ke rumah sakit. Semakin cepat lebih baik, maka bisa tertolong. Kalau yang tersumbat bagian bawah, nah, kalau bagian bawah yang tersumbat, justru inilah yang menyebabkan banyak orang meninggal karena tanpa terdeteksi. Karena ciri-cirinya mirip MAH. Jadi banyak orang dianggap sakit MAH, padahal itu adalah serangan jantung. Nah, ciri-cirinya adalah apa? Ulu hati sakit. Ya, nyeri ulu hati, sakit, mual, muntah, keringat, dingin. Mirip sakit MAH. Makanya biasanya rumah sakit besar di Bandung, kalau ada orang sakit MAH, ciri-ciri seperti itu,
juga dicek jantungnya. Jangan-jangan bukan sakit mah, tapi serangan jantung. Ya. Kemudian kalau secara fisik ada penimbunan lembab di sekitar pinggang dan perut, kegemukan, gelisah, cepat marah, daya ingat menurun, daya lihat menurun, atau ada luka di bawah kaki yang sukar sembuh. Ya, inilah kalau gejala-gejala ini sering kita anggap sepele, Bapak Ibu sekalian, tapi hati-hati. Kita anggap sepele, tetapi bisa menyebabkan risiko penyakit jantung dan stroke. Akibatnya apa? Ya, bisa menyebabkan kematian. Jadi, kalau ini terjadi, jangan anggap sepele. Segeralah dicek kolesterolnya berapa. Mengingat begitu berbahayanya kolesterol ini menyebabkan kematian yang tertinggi di dunia, karena pola hidup yang semakin berubah, maka mulai tahun 80-an banyak orang melakukan penelitian-penelitian bagaimana caranya untuk menurunkan kolesterol. Nah, ada dua orang ilmuwan namanya Ben dan Degberg. Mereka melakukan penelitian terhadap orang Eskimo di Greenland. Ya, di Greenland ini di kutub. Di kutub di sana tidak ada sayur. Di sana nggak ada buah. Di sana apa? Daging-daging. Tapi meskipun mereka makan daging-daging berlemak tinggi, tapi kematian akibat penyakit jantung di sana hanya 5,3%. Berbeda dengan orang Eskimo yang migrasi ke Amerika, kemudian diteliti dari kelompok di sana yang meninggal karena serangan jantung 40,4%. Apa bedanya? Ternyata bedanya adalah orang Eskimo di Greenland setiap hari makan ikan segar. Jadi kalau kita ingin terhindar seperti orang Eskimo ini, terhindar dari penyakit jantung, makanlah ikan mentah-mentah. Tapi nggak mungkin. Bisa-bisa kita sakit perut, ya, dan sebagainya. Dan terbukti, orang Jepang rendah penderita penyakit jantung. Kenapa? Mereka makan ikan segar. Nah, untuk itu banyak penelitian dilakukan. Apa sih kandungan ikan ini yang menyebabkan banyak orang Eskimo ini terhindar dari penyakit jantung? Ternyata ditemukan di sana dalam ikan-ikan di kutub ini, jarang kena sinar matahari, banyak kandungan omega 3-nya. Nah, ternyata omega 3 inilah yang sangat bagus sekali membantu orang Eskimo di sana terhindar dari penyakit jantung. Dan sehingga penelitian ini dikuatkan lagi dengan penelitian-penelitian lain. Dan pada tahun 1982, penelitian akan omega 3 ini mendapatkan hadiah Nobel. Kenapa? Karena sangat membantu menurunkan kolesterol dan sangat terbukti. Dan juga sangat terbukti menurunkan tingkat penderita kematian akibat penyakit jantung. Dan sejak tahun 92, Tara Nature memasarkan Nature EPA Omega 3+. Omega 3 EPA DHA, tapi ada plusnya. Nah, inilah keunggulan dari Nature EPA ini. Apa plusnya? Plusnya yaitu lecithin. Buat apa ini lecithin? Lecithin ini memiliki fungsi adalah meningkatkan produksi enzim LCAT. Nah, enzim ini bisa melarutkan dan melunakkan timbunan kolesterol yang ada di dinding pembuluh darah kita, yang menyebabkan penyempitan penyumbatan tadi. Oleh lecithin larutkan itu, dan kalau sudah dilarutkan, ada di darah, dibersihkan oleh HDL. Ya, sehingga pembuluh darah kita bersih, aliran darah lancar, maka jantung normal kembali. Dan juga ternyata banyak juga yang konsumsi Nature EPA ini, yang ibu hamil, pada saat hamil, ditemukan ada batu empedu. Ternyata setelah konsumsi Nature EPA ini secara rutin, bayinya sehat, dan ternyata juga batu empedunya teratasi. Kenapa? Karena ada lecithin ini. Ya, lecithin ini. Kemudian selain itu ditambahkan juga vitamin E. Vitamin E ini salah satu fungsinya adalah mencegah kecenderungan darah untuk menggumpal dan melindungi omega 3 di dalam Nature EPA ini supaya tidak rusak. Kenapa? Ditemukan para ahli, omega 3 kalau rusak, dia justru menambah kolesterol, bukan mengurangi kolesterol. Nah, di Nature EPA ini tetap dalam bentuk omega 3-nya adalah dalam bentuk yang bisa menurunkan kolesterol. Jadi struktur kimianya dalam bentuk cis namanya, bisa menurunkan kolesterol, tidak berubah ke trans yang menambah kolesterol. Kenapa? Karena dilindungi oleh vitamin E yang ada di dalam Nature EPA ini. Dan ternyata juga vitamin E ini juga bisa meningkatkan
daya tahan tubuh kita, ya, daya tahan tubuh kita. Jadi bisa dipadukan dengan PWC untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi kerja Natur EPA ini adalah kalau ada timunan kolesterol dalam pembuluh darah kita menyempit, dan aliran darah tidak lancar, kerja jantung menjadi berat, Natur EPA membersihkan. Tadi lecithin melarutkan timunannya, kemudian oleh Natur EPA dibersihkan dari pembuluh darah kita, dibawa ke hati, dibuang melalui pembuangan kita, Bapak Ibu. Nah, sehingga jantung kita kerja dengan normal kembali. Jadi kalau ada yang stroke, saya pernah temukan di Pontianak, ada seorang ibu, stroke sudah setahun. Setelah saya bertemu, stroke-nya apa? Oh, ternyata penyumbatan di pembuluh darah di otak. Setelah konsumsi Natur EPA ini, beberapa waktu kemudian saya bertemu, ibu ini sudah bisa bawa motor kemana-mana. Dia bisa pulih, sehat kembali, dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Ya. Manfaat Natur EPA ini adalah membantu mencegah dan mengatasi penyempitan dan penyumbatan dalam pembuluh darah yang menyebabkan penyakit jantung koroner dan stroke, juga membantu mengatasi tekanan darah tinggi, umumnya yang diastol, membantu mengatasi artritis atau radang sendi, membantu mengatasi PMS atau sindrom Prahay, psoriasis, eksim, migrain atau sakit kepala sebelah, dan juga sangat bagus sekali untuk ibu hamil, bisa menguatkan kandungan, mengoptimalkan perkembangan otak janin, mencegah preeklamsi atau tekanan darah tinggi saat kehamilan, dan juga menguatkan kandungan. Ya, itu manfaat Natur EPA. Dan Natur EPA ini untuk ibu hamil dikonsumsi sampai usia 8 bulan saja. Masuk 9 bulan, berhenti dulu. Ya. Natur EPA ini dibuat dari ikan-ikan perairan laut dalam, seperti ikan herring, makarel, tuna, dan sebagainya. Nah, di proses yang pertama dapat minyak tubuh ikan. Tapi kalau minyak ikan ini saja, banyak zat gizi lain, bahkan juga ada kolesterol, sehingga tidak efektif untuk menurunkan kolesterol. Dilakukan proses kedua atau penyaringan yang kedua. Dapat omega 3, tapi masih bercampur kolesterol, sehingga dilakukan lagi proses yang ketiga dan sudah mendapatkan omega 3 konsentrat yang bebas kolesterol. Tetapi untuk mengoptimalkan manfaat dari omega 3 ini, di proses yang keempat ditambahkan lagi lecithin dan natural vitamin E. Sehingga didapatkanlah Natur EPA omega 3 plus yang betul-betul efektif untuk membantu kita mencegah terjadinya serangan jantung koroner dan stroke. Nah, ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kolesterol itu dibentuk dari apa? Lemak. Jadi lemak menjadi kolesterol. Nah, untuk itu, ibu sekalian, kita bisa membakar lemak dengan, selain olahraga tadi, dengan Natur EPO ini. Ya, Natur EPO ini omega 6 sangat baik untuk membantu membakar lemak. Sehingga lemaknya dibakar, sumber kolesterol berkurang. Kalau minum Natur EPA, kolesterol diturunkan, sehingga perpaduan ini sangat bagus sekali untuk mencegah penyakit jantung koroner dan stroke. Dan selain itu, bagi wanita yang konsumsi Natur EPO ini, sangat bagus sekali untuk menyeimbangkan hormon wanita. Sehingga bisa membantu mengatasi masalah-masalah kewanitaan. Atau mencegah menopause dini. Bahkan bisa menunda menopause. Nah, sekaligus juga, ibu sekalian, kalau mengkonsumsi Natur EPO ini secara rutin, maka kulit jadi sehat, rambut jadi sehat, kuku jadi sehat juga. Ya. Dan kalau dipadukan tadi, Natur EPA menurunkan kolesterol, Natur EPO membakar lemaknya menjadi sumber kolesterol itu sendiri, maka dengan demikian jauh lebih mempercepat, jauh lebih sinergis untuk menurunkan kolesterol dan mencegah penyakit jantung koroner dan stroke. Ya. Baik, ibu sekalian, untuk mencegah penyakit jantung koroner dan stroke, tadi saya sudah jelaskan, ada faktor yang tidak bisa diubah, itu nggak mungkin kita ubah, genetik, usia, dan jenis kelamin, dan tentu yang bisa kita ubah adalah pola hidup yang tidak sehat. Ya, pola makan, kebiasaan minum minuman keras dan merokok, kemudian kurang tidur, kurang gerak atau olahraga,
tingginya tingkat stres yang berkepanjangan. Untuk itu, Bapak sekalian, hindari ini, jaga ini, dan plus konsumsilah Natur EPA. Dan kalau ada LDL yang teroksidasi, bisa ditambahkan dengan mengkonsumsi Tara Natur Pure WC, karena pembuluh darah kita banyak rusak itu karena oksidan. Nah, untuk melawan itu, kita ada namanya Tara Natur Pure WC.